Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klava Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setia lawatan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klava Sukacita. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat 1 hingga yang kedua. Kitab Ayub pasal 10 ayat 1 hingga yang kedua dengan perikop, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Pemirsa Klava Sukacita yang diberkati, dari kitab Ayub pasal 10 ayat 1 dan 2, kita dituntun dalam tema pemberdayaan Tuhan di dalam penderitaan. Pemberdayaan Tuhan di dalam penderitaan. Pemirsa, terkadang dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, baik di dalam keluarga, bahkan di lingkungan di mana kita ada, kita seringkali diperhadapkan dengan soal-soal hidup yang begitu membebani, begitu menjadi beban bagi kita, sehingga kadang kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terkadang kita membuat kesimpulan bahwa penderitaan, kesengsaraan yang kita alami itu karena orang lain atau keterlibatan pihak lain, sehingga membuat kita mengalami penderitaan itu. Maka timbullah prasangka, bahkan mempersalahkan orang tersebut atau keluarga tersebut. Padahal mestinya kita berpikir dan melihat dari segi iman rohani kita, bahwa mungkinkah Tuhan sedang menguji kita, atau mungkinkah Tuhan sedang mengukur kesabaran iman kita kepadanya. Lalu dalam menghadapi penderitaan itu, terkadang kita juga tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kita seringkali juga mencari teman atau sahabat untuk menjadikan tempat curahan hati kita. Tetapi kalau teman atau sahabat itu seringkali juga memberikan jalan keluar ke hal-hal duniawi, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka tentu semakin hancurlah diri dan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kisah Ayub. Di dalam mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat, semua hal yang tidak ia miliki, bahkan sakit dideritanya, yang tersisa hanyalah nyawanya. Dalam keadaan demikian, imannya tidak goyah. Ia bahkan tidak mengikuti petunjuk atau saran dari istri dan sahabat-sahabatnya. Tetapi ia tetap tegar dalam menghadapi penderitaan itu. Dan yang menarik dari sikap Ayub dalam tekanan atas penderitaan itu, dalam ketekunan atas penderitaan itu, ia tidak mengeluh atau mencurahkan isi hatinya kepada siapapun. Tetapi curahan hatinya ditujukan kepada Tuhan tentang apa yang ia alami. Secara khusus di ayat yang pertama dan kedua pada bacaan kita saat ini, Ayub seolah-olah meminta kepada Tuhan untuk tidak menyalahkan ia jika ia mengeluh atau mempertanyakan perkara penderitaan yang ia alami kepada Tuhan. Pemirsa, bagian kitab Ayub ini juga menunjukkan bahwa ketegaran Ayub atas penderitaan yang Tuhan izinkan. Sesungguhnya Ayub juga menyadari bahwa ia adalah manusia. Seorang manusia yang punya sifat bosan atau jenuh atas semua hal yang dihadapkan oleh Tuhan kepadanya, dan itu menjadi sesuatu beban baginya dan harus ia keluhkan kepada Tuhan. Dalam keluhan itu tentu Ayub mengharapkan ada petunjuk atau jalan keluar dari penderitaan yang ia alami.
yang sesungguhnya atas izin Tuhan itu. Tetapi seolah-olah Tuhan membiarkannya, sehingga ketegarannya semakin diuji untuk mempertahankan imannya. Nah, pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, tema kita mengatakan pemberdayaan Tuhan di dalam penderitaan. Dan terkait dengan firman Tuhan saat ini, maka mari sebagai orang percaya kita belajar untuk terbuka dan jujur di hadapan Allah tentang semua hal yang kita alami, tentang semua penderitaan, tentang semua soal-soal rumit yang kadang kita alami, yang sesungguhnya itu terjadi atas izin Tuhan. Tuhan bukannya tidak mau menolong kita, atau Tuhan bukannya tidak mau menyelesaikan persoalan kita, tetapi Tuhan sedang menunggu waktu di mana kita datang kepadanya dan mengakui tentang otoritasnya, tentang kekuasaannya Tuhan terhadap segala sesuatu. Tuhan sedang menunggu kita untuk terbuka, untuk jujur di hadapannya sebagai Tuhan kita. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan bahwa percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Iman menjadi dasar dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk penderitaan. Layaknya yang disaksikan dalam kitab Pemazmur, kitab Mazmur pasal 62 ayat 9, dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang baik ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap tegar di dalam situasi apapun, baik penderitaan ataupun kesusahan. Biarlah kami belajar dari kisah Ayub untuk bagaimana mempertahankan imannya kepada Engkau di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah keadaan penderitaan yang ia alami. Ajar kami juga untuk memiliki kesabaran iman layaknya Nabi Ayub, supaya ada berkat kebaikan yang Tuhan nyatakan di balik penderitaan itu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan hadir di sana, teguhkan iman percaya mereka, tegarkan keberadaan hati, jiwa, dan roh mereka ketika mereka diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sulit. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Biarlah iman mereka semakin tumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.